Apakah kamu mengenal pria ini? Tampak tidak asing bukan? Ya, beliau adalah seorang ilmuwan. Lantas, siapa namanya? Dan apa yang dia temukan? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Gregor Mendel merupakan seorang ilmuwan biologi dari Austria. Gregor Mendel inilah yang menemukan hukum pewarisan sifat atau dikenal dengan hukum Mendel. Dalam penelitiannya, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Kacang ercis ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Bunganya berbentuk seperti kupu-kupu. Biasanya, dalam satu tanaman terdiri dari banyak sekali untayan kacang. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis yaitu, yang pertama, jenis kacang mudah tumbuh. Yang kedua, kacang ini berumur pendek. Yang ketiga, kacang ini mudah melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Yang keempat, keturunannya banyak dan bervariasi. Jenis kacang ercis dapat dibedakan berdasarkan warna bunga, yaitu ada warna putih dan warna ungu. Selanjutnya letak bunga, yaitu ada bunga yang terletak di tengah ketiak daun dan ada pula yang bunganya terletak di ujung daun. Kemudian warna kacangnya. Ada yang warna kacangnya berwarna hijau, ada pula yang berwarna kuning. Selain itu, dari bentuk kulit kacang. Ada yang berbentuk datar, ada yang berbentuk gelombang. Dan yang terakhir adalah bentuk kacang di dalamnya. Ada yang bulat mulus dan ada yang bulat keriput. Hukum Mendel menjelaskan mengenai proses terjadinya pewarisan sifat. Ada beberapa istilah dalam hukum Mendel, yaitu yang pertama ada gen. Oleh karena makhluk hidup eukariot merupakan organisme diploid, maka gen hadir dalam satu pasang. Bentuk alternatif dari suatu gen dikenal sebagai alel. Biasanya, alel yang mampu menutupi ekspresi dari pasangannya disebut dengan gen dominan dan ditulis dengan huruf kapital. Sementara gen dilambangkan dengan dua jenis huruf, yaitu huruf kapital yang menunjukkan gen dominan atau kuat dan huruf kecil yang menunjukkan gen resesif atau lemah. Ketika gen dominan bertemu dengan gen resesif, maka sifat yang muncul yaitu sifat yang dibawa oleh gen dominan. Hal ini karena sifat pada gen resesif akan tertutup oleh sifat yang dibawa oleh gen dominan. Misalnya, gen bunga berwarna merah yang dilambangkan dengan M besar disilangkan dengan gen bunga berwarna putih yang dilambangkan dengan M kecil. Hal ini berarti bunga berwarna merah bersifat dominan, sedangkan bunga berwarna putih bersifat resesif. Ketika dua bunga ini disilangkan, maka sifat yang muncul yaitu warna merah. Huruf M besar dan M kecil ini disebut dengan alel. Selanjutnya, terdapat istilah genotip. Genotip yaitu susunan genetik dari suatu individu, dan setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari dua huruf, atau dapat disebut juga dengan alel sepasang. Misalnya genotip M besar, M besar. Alel yang sejenis disebut dengan genotip homozigot. Misalnya M besar disebut dengan homozigot dominan. Sedangkan M kecil disebut dengan homozigot resesif. Kemudian untuk alel yang berbeda, satu besar dan satunya kecil disebut dengan genotip heterozigot. Istilah selanjutnya yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, yaitu warna bunga ungu dan warna bunga putih. Selanjutnya ada istilah parental atau induk. Induk adalah individu yang dikawinkan. Masing-masing induk ini nantinya akan menghasilkan gamet. Gamet adalah istilah untuk sel kelamin jantan atau sel kelamin betina yang membawa setengah gen dari induk. Hal ini karena dalam proses pembentukan gamet terjadi segresi atau pemindahan alel secara bebas. Pemisahan alel yaitu apabila terdapat induk dengan genotip U besar, maka alelnya dipisahkan menjadi setiap gametnya membawa gen U besar. Jika genotip induknya U kecil, maka setiap gamet akan membawa alel U kecil.
Namun, jika genotip induknya adalah U besar U kecil, maka akan ada dua jenis gamet yang dihasilkan, yaitu alel yang membawa U besar dan alel yang membawa U kecil. Selanjutnya ada filial atau F. Filial berarti keturunan yang dihasilkan dari perkawinan gamet jantan dengan gamet betina. Persilangan monohibrid dominan berarti persilangan terhadap dua individu yang diamati hanya dari satu faktor saja. Misalnya persilangan kacang ercis berwarna ungu dengan kacang ercis berwarna putih, maka yang diamati hanya warna bunganya saja. Kacang ercis berwarna ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan kacang ercis berwarna putih dengan genotip U kecil. Maka individu yang disilangkan disebut dengan parental atau P1. Kacang ercis berwarna ungu membawa alel U besar, sedangkan yang bunganya berwarna putih membawa alel U kecil. Ketika dikawinkan, maka akan dihasilkan anak dengan genotip U besar U kecil. Anak yang dihasilkan ini disebut dengan F1. Karena U besar bersifat dominan, maka warna bunga yang akan muncul adalah warna ungu. Apabila hasil F1 ini disilangkan sesamanya, bunga U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil, maka gamet yang dihasilkan terdiri dari dua jenis gamet U besar dan U kecil. Persilangan ini akan menghasilkan beberapa jenis genotip dan fenotip, yaitu satu buah U besar yang berarti berwarna ungu, dua buah U besar U kecil yang berarti warna ungu, dan satu buah U kecil yang berarti warna putih. Perbandingan rasio genotipnya untuk F2 yaitu 1:2:1, sedangkan perbandingan rasio fenotipnya yaitu 3:1 yang merupakan 3 buah bunga berwarna ungu dan 1 buah bunga berwarna putih. Persilangan selanjutnya yaitu kacang polong yang memiliki kulit datar dengan genotip D besar disilangkan dengan kacang polong yang memiliki kulit bergelombang dengan genotip D kecil. Gen D besar merupakan dominan, sedangkan gen D kecil resesif. Filial yang dihasilkan yaitu bergenotip D besar D kecil yang merupakan kacang polong berkulit datar. Kemudian jika disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan dua gamet, yaitu gamet yang membawa alel D besar dan gamet yang membawa alel D kecil. Hasil genotip dan fenotip persilangan ini yaitu D besar yang merupakan kulit datar, D besar D kecil yang merupakan kulit datar, D besar D kecil yang merupakan kulit datar, dan D kecil yang merupakan kulit bergelombang. Perbandingan rasio genotip dan fenotipnya yaitu 3 buah kulit datar banding 1 buah kulit bergelombang. Selanjutnya ada persilangan monohibrid intermediate. Intermediate yaitu jika gen dominan dan gen resesif bertemu, maka akan menghasilkan sifat baru. Misalnya persilangan bunga mirabilis jalapa warna merah dengan genotip M besar dengan mirabilis jalapa warna putih dengan genotip M kecil akan menghasilkan M besar dan M kecil dengan warna pink. Warna pink ini merupakan perpaduan antara warna merah dan warna putih. Apabila disilangkan dengan sejenis, maka gametnya yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil. Genotip yang dihasilkan yaitu M besar yang merupakan warna merah, M besar M kecil yang merupakan warna merah muda, kemudian M besar M kecil yang warna merahnya merah muda, dan M kecil yang berwarna putih. Perbandingan rasio genotip dan fenotipnya yaitu 1 buah warna merah banding 2 buah warna pink banding 1 buah warna putih. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Selama pembentukan gamet, kedua gen dari masing-masing induk akan memisah secara bebas, atau yang disebut dengan segregasi. Ada dua jenis persilangan monohibrid, yaitu persilangan monohibrid dominan, yang apabila gen dominan bertemu gen resesif, maka sifat yang muncul adalah sifat yang sesuai dengan gen dominan. Sedangkan persilangan monohibrid intermediate adalah ketika gen dominan bertemu gen resesif, maka sifat yang muncul adalah sifat baru yang merupakan sifat percampuran keduanya. Sekian video ini, see you in next video.